Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat pagi juga bagi Bapak dosen pengampu kita hari ini, Bapak Rizaludin. Kami kelompok 7 akan membawakan pengertian dan cerita atau sinopsis mengenai Hayya bin Yaqzan untuk tugas kuliah UAS Filsafat Islam di tahun 2022 ini. Baik, untuk selanjutnya boleh di next slide. Kelompok 7 ini terdiri dari 4 nama, yaitu Siti Mulyani, saya sendiri, ada Nabilatul Zakiyah, ada Haidar Akbar Gifari, dan Khairunisa Maharani. Next slide. Dan materi pertama akan dibawakan oleh materi yang pertama. Dipersilahkan. Baik, untuk materi pertama, filsafat Islam dan roman sebagai media filsafat. Filsafat dalam dua kata memiliki arti falsafah dan al-hikmah. Secara terminologis, diartikan sebagai satu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Filsafat adalah satu ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Pemikiran filsafat Ibnu Tufail tergambar jelas dalam karya novelnya yaitu Hain Ibnu Yaqzan. Meski akal mendominasi filsafat ketuhanannya, dan disebutkan dalam berbagai literatur bahwa Hain Ibnu Yaqzan sebagai reka ulang yang terpengaruhi oleh pemikiran filsafat Ibnu Sina. Namun, karya tersebut mendapat tempat di dunia filsafat sebagai karya pencarian jati diri seorang anak manusia, bukan hanya sebagai curahan pemikiran atau khayalan Ibnu Tufail belaka. Ringkasan dari cerita Hain bin Yaqzan yang ditulis oleh Ibnu Tufail sejatinya ingin menguraikan kebenaran-kebenaran tertentu dalam realitas keagamaan setiap muslim. Maaf, Sipmul unmute dulu. Oh iya, ya maaf atas ketidaksengajaan mute-nya. Terima kasih sebelumnya kepada Nisa yang setelah memaparkan materi. Selanjutnya ada materi sinopsis Hai bin Yaqzan. Karya sastra yang legendaris itu berupa roman filsafat dari kisah alegori lelaki yang hidup sendiri di sebuah pulau tanpa ada hubungan dengan manusia lain. Anak ini bernama Hai yang dipelihara oleh gazelle atau rusa. Ibnu Tufail menggambarkan Hai sejak bayi tinggal sendiri di sebuah pulau yang penuh dengan binatang buas. Hai dibesarkan rusa hingga suatu saat rusa yang dianggap Hai sebagai sang ibu mati. Setelah itu Hai tumbuh dewasa dan menjadi tuan di pulau tersebut. Keadaan sedikit berubah ketika Hai bertemu dengan makhluk hidup yang ia pikir hewan, namun berbicara dengan bahasa lain dan menggunakan pakaian. Dialah Absal. Sejak bertemu Absal, Hai belajar tentang kehidupan dan agama Islam. Sejak itu, Hai masuk ke ranah agama dan peradaban. Dalam novelnya, Ibnu Tufail menggambarkan pengembaraan seorang Hai untuk mencari sebuah kebenaran. Mencari keselamatan, mencari kebenaran ternyata bisa dilalui dengan beragam cara. Next slide. Ibnu Tufail mencoba menyampaikan pesan bahwa setiap orang bisa mencapai kebenaran dengan cara dan jalannya sendiri. Ibnu Tufail banyak dipengaruhi pemikiran-pemikiran Avicenna atau Ibnu Sina dan pemikiran-pemikiran Sufi. Ibnu Tufail banyak mengangkat karakter yang sebelumnya sempat diangkat Ibnu Sina. Buku lainnya yang ditulis Ibnu Tufail adalah Philosophus Autodidactus. Karya besarnya dalam bidang filsafat itu merupakan respons Ibnu Tufail terhadap ketidaklogisan filosofis Al-Ghazali yang bertajuk The Incoherence of the Philosophers.
Pada abad ke-13, Ibnu al-Nafis kemudian menulis Al-Risalah Al-Kamaliyah fi Sirah Al-Nabawiyah atau dikenal sebagai Theologus Autodidactus di Barat. Risalah itu merupakan respons terhadap Philosopus Autodidactus karya Ibnu Tufail. Pengaruh Ibnu Tufail di Barat, kehebatan novel karya Ibnu Tufail yang berjudul Hai bin Yaqzan ternyata mampu mengguncang ranah sastra dunia Barat. Novel yang ditulisnya begitu digemari dan dikagumi masyarakat Eropa. Tak heran jika novelnya itu menjadi bestseller di seluruh Eropa Barat pada abad ke-17 dan abad ke-18. Next slide. Nah, dari kehidupannya Hai bin Yaqzan terdapat 7 fase kehidupan. Yang pertama, Hai dipelihara seekor kijang. Yang kedua, kijang yang memeliharanya mati. Sampai Hai berusaha untuk mengetahui penyebab kematian kijang itu dan kematian binatang-binatang lainnya. Yang ketiga, Hai mulai mengetahui tentang api, tentang penggunaannya, dan tentang bagaimana sumbernya. Yang keempat, Hai mulai mengetahui kesatuan dan keberagaman pada jasad dan jiwa yang telah diamatinya. Yang kelima, Hai melihat ke atas dan memperhatikan benda-benda langit, dan pengamatannya itu ia mengetahui astronomi. Yang keenam, Hai menegaskan bahwa perbedaan perjalanan antara jasad yang materi dan jiwa imateri. Dan yang terakhir adalah Hai membuat kesimpulan bahwa Tuhan itu pasti baik dan bijaksana, sempurna, penuh rahmat, dan menjadi tujuan setiap manusia. Dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ini ada pesan filosofis yang terdapat pada karya Ibnu Tufail, yakni Hai Ibnu Yaqzan. Nah, pesan filosofisnya ini terdiri dari beberapa aspek. Salah satunya yakni aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Salah satu bahasan yang termasuk dalam ranah ontologi adalah metafisika. Pada hakikatnya yang ada di alam semesta ini memiliki unsur materi dan juga bentuk. Maka Ibnu Tufail ini menyatakan yang ada di alam semesta ini memiliki unsur materi dan juga bentuk. Ibnu Tufail ini menyatakan bagaimana pentingnya surah bentuk, dikatakan bahwa sebuah benda ini tidak akan terlihat tanpa adanya bentuk, dan bentuk pun tidak akan ada wujud tanpa sesuatu yang mewujudkannya. Pada Hai ini memperhatikan semua benda dengan berbagai macam bentuknya. Masing-masing benda memiliki keistimewaan yang membedakan antara satu benda dengan benda yang lain. Dan setiap benda-benda ini juga memiliki fungsi khusus yang tidak bisa dilakukan oleh benda-benda lainnya. Ibnu Tufail juga mempertegas mengenai adanya zat pencipta atau yang menciptakan segala sesuatu. Hakikat zat atau substansi ketuhanan ini bukan benda atau sesuatu yang memiliki sifat benda. Tuhan ini merupakan sesuatu yang dipersepsikan sebagai yang ada secara mutlak dan yang wajib ada. Sosok Hai ini dalam kisah ini selalu memperhatikan segala sesuatu, baik yang terjadi pada bumi ataupun pada benda-benda langit, dengan selalu melakukan kebenarannya dalam mencari tahu sesuatu, meneliti dan melakukan percobaan-percobaan yang dapat mengantarkan Hai pada suatu pengetahuan yang amat sangat penting. Lalu pada aspek dimensi epistemologi, epistemologi ini merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang secara khusus menggeluti persoalan-persoalan yang bersifatnya ini menyeluruh atau mendasar mengenai pengetahuan. Dalam hal ini, Ibnu Tufail ini menggunakan akal atau rasio sebagai salah satu jalan untuk mencapai pengetahuan sejati. Namun, ternyata dengan menggunakan akal saja tidak akan bisa mencapai pengetahuan sejati itu. Sebab akal ini merupakan bagian dari eksistensi manusia, yakni esensi yang berdaya pikir. Dengan menggunakan akal ini, manusia ini memiliki kemampuan dalam memahami segala kebenaran secara logis yang dapat dirasionalkan dan diterima oleh akal manusia itu sendiri. Dan poin selanjutnya pada epistemologi ini, panca indera. Panca indera ini merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dengan menggunakan panca indera ini akan bantu dalam menentukan kesimpulan-kesimpulan mengenai sebuah pengetahuan. Nah, dalam hal ini,
Ibnu Tufail menggambarkan bahwa sosok Hai ini juga menggunakan panca inderanya dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Hai ini telah melakukan berbagai macam pengamatan, penelitian, serta percobaan dengan menggunakan panca inderanya. Nah, boleh next slide. Nah, selanjutnya ini ada pesan filosofis dalam dimensi aksiologi yang terdapat dari beberapa poin dalam etika terhadap Tuhan, etika terhadap lingkungan, dan juga etika terhadap sosial. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan dimensi aksiologi ini? Jadi, dimensi aksiologi ini merupakan etika yang menjadi salah satu cabang, dan pada dasarnya aksiologi itu sendiri memiliki cabang yang pembahasannya ini sangat luas apabila ini dikaji secara keseluruhan. Salah satunya adalah mengenai etika atau akhlak. Nah, yang pertama ini ada etika terhadap Tuhan. Adapun etika Ibnu Tufail terhadap Tuhan terlihat melalui sosok dalam tokoh Hai bin Yaqzan itu pada saat Hai telah menyadari bahwa dirinya ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Pada saat itulah Hai ini berusaha mendapatkan sifat-sifat yang wajib ada. Hai berusaha untuk memiliki sikap serta akhlaknya, meniru perbuatan-perbuatannya, dan melaksanakan semua keinginannya, rela lahir dan juga batin dengan segala ketetapannya, serta harus gembira dengannya walaupun ketika tetapannya ini menyiksa raganya dan membuatnya terluka. Nah, ini merupakan etika terhadap Tuhan yang dimiliki oleh sosok Hai. Nah, yang kedua ini ada etika terhadap lingkungan. Hai bin Yaqzan yang sejak bayi telah berdampar dan tinggal di sebuah pulau terpencil ini tentu sudah tidak mengherankan lagi apabila perbuatannya ini kerap dilakukan di kesehariannya tidak terlepas dari lingkungan sekitar. Adapun lingkungan yang ditemui oleh Hai ini pada keseharian itu lekat dengan alam yang masih alami. Hai ini bertemu berbagai macam hewan dengan bentukannya yang sangat beragam. Hai ini menjumpai tumbuh-tumbuhan yang sangat hijau, sungai-sungai yang mengalir, dan juga semua yang ada di alam hutan yang asri. Nilai yang bisa diambil ini dalam terhadap etika dan juga lingkungannya ini, yakni yang pertama dapat dilihat yaitu pada perlakuan sang induk yang merupakan seekor rusa terhadap sosok Hai. Bagaimana sang induk ini memperlakukan Hai dengan menyayangi dan merawatnya dengan sepenuh hati. Dan adapun etika sosial yang dapat diambil dalam kisah Hai bin Yaqzan ini, yakni etika yang diajarkan oleh Ibnu Tufail sebagaimana yang dilakukan oleh sosok Hai, bahwasanya Hai ini selalu berbuat baik pada manusia di sekelilingnya, walaupun Hai sendiri tidak diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Dan terdapat pula jiwa yang besar dalam sosok Hai ini, kendati perbuatan yang diharapkan ini tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan, Hai ini tetap berlapang dada dan juga bersabar. Dan materi selanjutnya mungkin akan dikatakan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih pada pemateri sebelumnya. Hikmah yang dapat diambil atau nilai yang akan didapat itu adalah yang pertama adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam dalam novel ini adalah kehidupan itu sendiri. Bagaimana seorang muslim bisa menjalani kehidupannya sebagai muslim yang baik. Senantiasa menuntut ilmu hingga akhir hayatnya, belajar dari pengalaman yang dialami, dan mengembangkan pengetahuan dan ilmu baru yang dia dapat, serta mengamalkan pengetahuannya untuk kepentingan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Lalu ada pendidikan akhlak. Dalam pendidikan akhlak ini, Hai selalu menolong yang lemah dan melindunginya, dan juga memiliki sifat yang sabar. Lalu ada pendidikan akidah. Dalam pendidikan akidah, Hai ini selalu berpikir bahwa setiap keindahan, kebaikan, hingga kesempurnaan benda yang ada di alam semesta ini berasal dari Al-Fa'il. Meskipun Hai belum mengetahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sudah menyadari adanya pelaku yang menciptakan alam semesta ini serta isi-isinya. Adapun materi terakhir pada PPT ini adalah kesimpulan yang bisa diambil dari keseluruhan materi. Filsafat diartikan sebagai upaya manusia untuk memahami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia.
sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai oleh akal manusia, dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan tersebut. Seperti halnya filosof asal Spanyol Andalusia, Provinsi Granada, Ibn Tufail, yang mengungkapkannya dan menggambarkan bagaimana filsafat itu dalam sebuah romansa atau sebuah novel alegoris yang mengisahkan seorang bayi yang terdampar di hutan dan dirawat oleh seekor rusa sampai bayi itu dewasa. Tanpa latar belakang sosial budaya, anak itu akhirnya dapat tumbuh dewasa dengan inteligensi yang tinggi dan mampu mencapai tingkat spiritualitas yang paling tinggi. Sehingga ia mampu menyingkap rahasia di balik dunia ini dan mencapai titik musyahadah atau pandangan batin yang tidak dapat diragukan lagi, serta akhirnya dapat menemukan kebenaran yang sejati. Selanjutnya akan saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Berikut adalah penjelasan mengenai Hai bin Yaqzan dan filosofis-filosofisnya yang sudah disampaikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.